Selamat sore. Kembali kita akan berbagi tip dan trik bersama Cat Doctor Indonesia. Kali ini tip dan trik yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat rasio layout atau rasio marker dari software GMS. Mari kita akan jelaskan. Pertama, kita siapkan dulu file markernya, kita buat baru dengan seperti biasa mengatur lebar dan panjang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa panjang ini bukan panjang marker tapi estimasi saja, dan estimasi ini sebagai patokannya bisa dijadikan patokan adalah panjangnya meja kita yang tersedia. Misalkan di industri panjangnya 12, ya batas maksimalnya 12 meter, sedangkan ini lebar kainnya. Tentu saja lebar kain menyesuaikan juga dengan lebar meja ya. Oke, yang tinggal di oke saja ini. Lalu kita load filenya, kita ambil contoh file pola kemeja. Nah, di sini sudah tersedia. Ini di satu aja, belum kita buat rasionya. Ya, kita akan bagaimana cara membuat rasio secara otomatis dari GMS. Kita oke lagi, sudah. Lalu kita ke file, kita pilih di sini ada menu calculation file. Kita pilih, kita buat new multiple material calculation file. Oke, nama markernya belum dibuat ya, nggak kita save dulu, kita save nanti ulang. Oh ya, kita bikin nama filenya ya. Oke, saya beri nama habis, saya nama rasio layout marker ya, shape. Nah, lalu akan seperti ini tampilannya. Lalu kita add material. Kenapa tadi saya ambil multi material? Karena saya punya dua material untuk contoh produk ini. Jika hanya satu material ya berarti pilihnya yang satu material saja. Jikapun satu material kita pakai yang multi material juga tidak apa-apa, hanya kita gunakan satu saja. Lalu kita tekan tombol add material, kita kasih nama lah ini materialnya, misalkan katun, sesuai dengan material untuk kemeja tadi. Oke, lalu kita rencanakan produksi kita. Misalkan untuk size S kita rencanakan produksinya jumlahnya misalkan 156 piece misal. Lalu size M 300 piece. Lalu yang L kita buat 210. Yang XL misalkan hanya 75. Ini hanya contoh saja. Nah, lalu kita tekan tombol default agar dia bisa menghitungnya. Auto default. Lalu di sini kita isi set in marker. Jadi dalam satu lembar gelaran kain itu, misalkan kita udah estimasi meja kita itu atau panjang marker kita itu misalkan berapa meter, misalkan 3 meter. Oh, berarti misalkan dalam satu lembar itu hanya sekian set saja. Set di sini bukan untuk satu size, tapi semua size. Misalkan kita buat 8 saja, atau oke lah, saya tulis 5 aja, 5 set saja agar kurang lebih panjangnya 5 meter. Kemudian maksimum place-nya kita tulislah 100, tidak apa-apa. Allow same size in a marker, ya tentu saja. Oke ya, kita oke ini. Nah, secara otomatis komputer akan menghitung rasio markernya. Jadi bagaimana cara membaca tabel ini? Yang kolom pertama materialnya, kolom kedua ini nomor markernya. Jadi ada 6 marker yang akan dibuat. Marker pertama, marker kedua, marker ketiga, marker keempat,
ke-5, dan ke-6. Masing-masing marker ini rasionya berbeda. Size S1 rasionya setnya nanti M2, L1, XL1, totalnya 5 karena maksimal tadi di setting 5. Ya. Lalu di sini jumlah lembarnya nanti ngegelarnya 75 lembar. Yang ini 67 lembar, ini plies-nya ini lembarnya, ini setnya ya. Kemudian ini markernya satu buah, satu buah, satu buah, satu buah, satu buah. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya file name, tekan file name. Udah. Maka setelah file name, secara otomatis kita sudah punya nama file marker kita. Ya. Oke, nama file marker sudah jadi. Lalu ini saya tempat direktorinya saya simpan dulu. Saya taruh di saya taruh di cat. Saya ambil folder baru ya, saya masukin di pola saja, nggak apa-apa. Oke, berarti nanti nyimpennya di pola. Agak mudah ya. Lalu save and quit ya, save and quit. Udah, sekarang markernya udah jadi. Kita cek, maksudnya filenya sudah jadi, tapi harus disusun secara manual. Kita open markernya, tadi saya simpan di D, di cat, tadi cat, lalu di folder pola. Nah, maka ada 6 marker sesuai tadi rasio yang dibuat. Nah, contoh yang ini saya buka, open, udah. Nah, tinggal kita susun saja ini. Ya, kita susun manual ataupun auto. Ya, misalkan saya gunakan auto, ya, marker pertama udah jadi. Jangan lupa untuk save marker pertama. File, kita save. Berarti marker pertama udah jadi. Lalu kita ambil marker selanjutnya yang belum. Marker yang kedua. Kita nesting lagi, start auto nesting. Jangan lupa save juga. Nah, selain kita nge-save setiap marker, jangan lupa jika materialnya lebih dari 1. Maka ini pun harus kita nesting juga. Karena dia nge-save-nya di dalam satu file. Kita save juga ini. Ya, saya buka yang tadi, yang pertama tadi, karena yang linkingnya, ini yang kartunnya udah ya. Kita tadi belum cek yang linkingnya belum. Oke, kita start auto nesting. Jangan lupa di save juga. Jadi satu nama file save marker itu terdiri dari 2 material. Jadi semua markernya yang berdasarkan materialnya itu langsung otomatis juga di dalam satu file. Tidak lagi di file yang berbeda. Oke, demikian tip dan trik kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel CAD Doctor Indonesia agar kita bisa terus berbagi tip dan trik lainnya. Dan jika ada kendala, silakan hubungi kami. Di description sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Terima kasih.